wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya dengan NIM 2301123. Kali ini saya akan membahas tentang gerak peluru dengan kode F1. Abstrak. Praktikum gerak peluru bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Memahami antara kondisi awal dengan lintasan peluru dan memahami pengaruh sudut terhadap waktu dan jarak. Kata kuncinya gerak peluru dan gerak parabola. Kemudian kita masuk di bab 1, pendahuluan. Latar belakang pada saat kita bermain sepak bola dengan menendang bola tersebut hingga melambung, maka tanpa disadari kita telah menerapkan gerak parabola. Juga terjadi pada saat kita memasukkan bola basket ke dalam ring, maka tanpa kita sadari sebenarnya gerak parabola sudah akrab dengan kehidupan sehari-hari kita. Namun kita jarang bahkan tidak pernah menyadari hal tersebut. Lanjut, kita masuk ke tujuan. Yang pertama itu memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Yang terakhir itu memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gerak peluru? Bagaimana hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal? Terakhir, bagaimana hubungan kondisi awal dengan lintasan peluru? Lanjut, kita masuk ke bab 2, dasar teori. Di sini ada rumus sumbu Y dan sumbu X, dimana sumbu Y itu lebih ke arah vertikal dan sumbu Y itu masuk ke horizontal. Gerak parabola merupakan suatu gerakan yang lintasannya berbentuk parabola. Gerak parabola adalah gerak dua dimensi yang memadukan dua sumbu, yaitu horizontal dan sumbu vertikal. Ini seperti yang di rumus tadi. Pada sumbu horizontal merupakan gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB, dan sumbu vertikal merupakan gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Asumsi yang paling banyak dipakai adalah gesekan udara sangat berperan dalam mengurangi energi gerak benda yang akhirnya mengurangi ukuran trayektori proyektil. Kita masuk ke bab 3, metodologi. Nah, di sini ada flowchart. Yang pertama itu start, kemudian buka link pad projectile motion simulation, terus kita klik lab seperti yang dilakukan di gambar. Kemudian gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. Selanjutnya atur posisi awal beberapa nilai besaran sesuaikan dengan instruksi yang diberikan. Terus untuk kecepatan awalnya atur masing-masing 5, 10, 15, 20, 25, 30 meter per second dan arahkan alat ukur. Kemudian contoh data yang Anda peroleh pada tabel. Terus peralatan yang digunakan adalah pad projectile motion simulation dari link tersebut. Bisa dibaca. Kita masuk ke prosedur kerja. Prosedur kerjanya itu yang pertama ada buka link pad projectile motion simulation. Kedua, klik lab seperti yang ditunjukkan. Ketiga, gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. Keempat itu atur kondisi awal yang berapa nilai besaran seperti ditunjukkan gambar sesuaikan dengan instruksi yang diberikan. Untuk kecepatan awal atur masing-masing ya 5, 10, 15, 25, 30. Untuk setiap kecepatan awal tembak meriam
dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan pada posisi akhir proyektil setelah proyektil ditembakkan. Keenam itu catat data yang Anda peroleh pada tabel berikut. 7. Menggunakan Microsoft Office Excel buat grafik VI berdasarkan nilai tabel. Nah, kita masuk ke pengolahan data, yang dimana data 1 itu VO-nya sama dengan 1 sampai 15 meter per second. Terus peta 35, terus M-nya itu 12 kg, terus D-nya itu 0,40 M, dan G-nya itu 9,81 meter per second. Nah, di data 2 ya kurang lebih sama seperti data 1, yang cuman yang berbeda itu di VO-nya sama di M, yang dimana VO-nya itu 2 ms dan M-nya itu 10 sampai 20. Di data 3 pun D-nya itu sama dengan 0,10 sampai 0,20 M. Kalau petanya itu ya tetap 35, VO-nya itu 20 ms. Lanjut. Nah, kita masuk ke tabel atau data 1. Di sini kita membuat grafik dan tabel sesuai yang kita dapatkan dari hasil simulasi tadi, yang dimana VO itu 1 sampai 15 dan T-nya ini 0,06, terus 0,12 dan seterusnya. Sedangkan R-nya itu 0,5, 0,19, 0,43, 0,77. Sedangkan VO pangkat 2 itu ini dipangkatkan sesuai sama yang VO pertama. Jadi jika 1 ya 1 kali 1 atau 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, jadi menemukan hasil tersebut. Nah, di sini ada grafik. Ini grafik tabel 1. Nah, sedangkan tabel 2 ini kita masuk seperti ini, M-nya 10 sampai 20. Sedangkan T-nya itu memiliki 1.17. Keseluruhan itu sama 1.17 atau 17. Sedangkan R-nya itu 19.16 sampai seterusnya. Nah, di sini juga ada grafik yang bisa dilihat. Ada grafik MR, ada R dan ada M. R-nya tuh yang ini 0, 5, 10, 15, 20, 25. Sedangkan tabel 3 itu sama seperti yang tabel 2 tadi, cuman perbedaan itu di D itu diameter. Sini tuh ada 0,10 sampai 0,20. Sedangkan T-nya itu masih sama 1.17 dan R-nya itu masih sama juga 19.16. Grafiknya itu di sini ada grafik DT, yang di samping ini ada T dan di bawahnya ini ada D. Sedangkan yang grafik kedua ini ada T sama R. T-nya itu berada di samping atau ke arah vertikal, sedangkan R-nya itu ke arah horizontal. Nah, ini dia regresi linear T dengan N itu yang kita dapatkan tadi 1 sampai 15, X-nya juga sama, Y. Ini semua hasil yang kita peroleh tadi, kita jumlahkan atau hitung, dan kita mendapatkan ini M sama dengan, maaf tadi, ini N sama dengan sigma X titik Y
dikurang sigma X sigma Y, dan kita itu menemukan sigma X pangkat 2 kurang sigma X dan menemukan hasil seperti sekian 0,581. Sedangkan T nya itu sama dengan 2 sin peta per 9,81 dan hasilnya ini 0,116. Sedangkan E nya itu di sini ada regresi teori dan gradien per teori kali 100% sama dengan 0,997 sekian. Nah, sama dengan nilai R. Nilai R juga itu regresi nilai R, N-nya itu sama seperti T, cuman X dengan elips lainnya ini jumlahnya yang beda. Jadi bisa dilihat dalam perhitungannya juga sama, M sama dengan N sigma X titik Y kurang sigma X, dan ya seperti ini. Nah, kita masuk ke pembahasan. Setelah dilakukannya praktikum tentang gerak peluru menggunakan pit simulation simulator yang mana dilakukan beberapa kali percobaan dengan 3 data yang berbeda. Nah, yang pertama itu percobaan pertama. Setelah dilakukan 15 kali percobaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kecepatan awal berpengaruh terhadap waktu peluru. Semakin besar kecepatan awal, maka waktu yang diperlukan juga semakin lama. Yang pada percobaan kedua, ketika mengubah massa dengan kecepatan awal dan sudut juga diameter yang sama, didapatkan bahwa massa peluru tidak berpengaruh pada waktu peluru di udara. Pada percobaan ketiga, saat pengubahan diameter peluru, hasilnya yaitu diameter peluru juga tidak berpengaruh terhadap waktu peluru di udara. Terus kesimpulannya itu, yang pertama, gerak peluru adalah gerak dua dimensi di mana melibatkan sumbu horizontal dan vertikal. Kita sebut bidang gerak peluru sebagai bidang koordinat X, Y dengan sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Percepatan gravitasinya hanya bekerja pada sumbu vertikal. Gravitasi tidak mempengaruhi gerak di sumbu horizontal. Yang kedua itu diameter ataupun ukuran proyektil tidak berpengaruh terhadap jarak dan waktu pada gerak peluru. Ketiga itu begitu juga dengan jarak. Semakin bertambah kecepatan awal, maka jarak lintasan peluru juga akan semakin bertambah jauh. Keempat itu semakin bertambah kecepatan awal, maka waktu yang diperlukan semakin lama. Nah, yang terakhir itu ada massa benda tidak dapat mempengaruhi waktu saat peluru mencapai titik puncak dan jarak jangkauan peluru. Terus kita masuk ke saran. Pertama itu, pada saat melakukan percobaan atau praktikum PET maupun dalam perhitungan, harus teliti agar hasil diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua itu, sebelum memulai praktikum, diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum. Nah, yang terakhir, dapat membantu mahasiswa melakukan praktikum gerak peluru dan memudahkan mahasiswa mempelajari tentang gerak peluru dengan menggunakan aplikasi PET. Cukup sekian dari hasil presentasi laporan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.